هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santriwati Mahda Aisyah Ummul Mukminin? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yang mana melanjutkan dari pertemuan sebelumnya kita membahas tentang skala. Maka sekarang kita akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan saya akan jelaskan, dan berikutnya adalah yang lebih spesifik, perbandingan senilai untuk kesempatan kali ini. Jika kita berbicara tentang perbandingan, istilahnya saja perbandingan, maka membandingkan dua hal, satu hal dengan hal lainnya. Contoh yang pertama adalah kalian dalam kehidupan sehari-hari suka membandingkan, oh kamu tinggi badannya lebih tinggi daripada aku, oh kamu nilai matematikanya lebih besar daripada aku, oh kamu berat badannya lebih ringan daripada aku. Contohnya begitu. Jadi membandingkan hal yang serupa, yaitu berat badan, tinggi badan, uang jajan, begitu ya. Nah, ini juga untuk menuliskan perbandingan itu saya akan memberikan tiga jenis cara untuk menuliskan perbandingan. Saya akan beri contoh kasus seperti ini. Kasusnya adalah ada dua orang pelari. Yang pertama namanya Cristiano Ronaldo, yang kedua namanya Messi. Nah, Cristiano Ronaldo dapat mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali dalam waktu 15 menit. Sementara Messi dapat mengelilingi lapangan sama sebanyak 5 kali, tetapi waktunya 12 menit. Jadi yang kita bandingkan sama, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Cara penyajian perbandingan tersebut ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan selisih. Nah, di sini kita cari selisih dari waktu yang dibutuhkan Cristiano Ronaldo dan waktu yang dibutuhkan oleh Messi. Kita pilih yang lebih besar angkanya, yaitu Cristiano Ronaldo 15 menit. Terus Messi 12 menit. Jadi 15 dikurang 12. Maka selisih antara 15 dan 12 adalah 15 dikurang 12 sama dengan 3 menit. Maka dapat disimpulkan dengan metode menggunakan selisih, maka kita bisa bilang seperti ini. Cristiano Ronaldo membutuhkan waktu lebih banyak daripada Messi. Itu kesimpulannya. Karena kita membicarakan selisih. Atau Messi membutuhkan waktu lebih singkat daripada Cristiano Ronaldo. Begitu. Itu untuk perbandingan dengan menggunakan selisih. Nah, adapun perbandingan menggunakan hasil bagi. Nah, hasil bagi itu menggunakan sama seperti skala, simbolnya titik 2. Kalau kemarin kalian belajar skala 1.2 200.000, artinya 1 banding 200.000, dibaca seperti itu. Nah, ini juga sama. Cristiano Ronaldo 15 menit, Messi 12 menit. Maka jika saya mengatakan 15 banding 12, maka cara penulisannya adalah 15.2 12. Itu dibacanya 15 banding 12. Nah, kita akan mencari hasil yang bisa membagi dua angka tersebut, yaitu 15 dan 12. Ada angka yang mana bisa membagi angka 15 dan 12, yaitu angka 3 ya. Angka 3 bisa membagi mereka berdua. Maka kita perkecil angkanya sehingga 15 dibagi 3 menjadi 5 dan 12 dibagi 3 menjadi 4. Jadi 15 banding 12 itu sama saja dengan 5 banding 4. Begitu. Itu untuk penyajian perbandingan dengan menggunakan hasil bagi. Ada juga menggunakan pecahan yang terakhir. Ini penyajian menggunakan pecahan, yaitu kita bandingkan dua hal tersebut pada pembilang dan penyebut. Terserah pembilang yang mana, penyebutnya yang mana, bisa ditukar-tukar, gak apa-apa. Di sini saya mencontohkan yang Cristiano Ronaldo ditulis sebagai pembilangnya, jadi di paling atas.
Yang paling atas adalah waktu yang dibutuhkan Cristiano Ronaldo. Yang bawah waktu yang dibutuhkan oleh Messi. Maka ditulis sama dengan 15/12. Atau diperkecil lagi, disederhanakan lagi, 15/12 menjadi 5/4. Caranya cari angka yang bisa membagi dua angka tersebut, yaitu angka 3, sehingga menjadi sederhana. 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3, 4. Begitu. Sehingga jadi sederhananya adalah 5/4. Nah, jadi begitu. Cara penyajiannya ada 3. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tahap awal. Semoga bisa memahaminya. Berikutnya adalah perbandingan dengan dua besaran sejenis. Kalau tadi itu satu besaran, tinggi yang dibandingkan atau tadi kecepatan lari. Nah, sekarang yang kita bandingkan adalah dua hal yang berbeda atau dua besaran sejenis. Nah, yang saya bahas pada kesempatan kali ini sebetulnya ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Nah, perbandingan setelah ini saya contohkan seperti ini. Ada dua hal yang dibandingkan, dua besaran yang dibandingkan. Contohnya adalah jumlah pensil dan harga pensil. Nah, di sini kita membandingkan dua hal, jumlah dan harga. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ketika si A membeli 4 pensil, si A membeli 4 pensil, mengeluarkan uang dengan jumlah Rp12.000, begitu. Sementara itu si B ingin membeli 7 pensil, maka berapakah yang harus dikeluarkan oleh si B? Begitu uangnya. Jadi kalau si A membeli 4 seharga 12.000, kalau si B pengen membeli 7, maka uang yang harus dikeluarkan berapa? Nah, ini adalah contoh perbandingan senilai karena kita membicarakan dua besaran yang berbeda. Apa besarannya? Yaitu jumlah pensil dan yang kedua adalah harga, begitu. Cara penyelesaiannya itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan perbandingan dengan rumus A per B sama dengan C per D. Nah, saya akan berikan rumus tabelnya seperti ini, bisa dilihat, yaitu perbandingan 1 di kiri, perbandingan 2 di kanan. Yang di 1 A dan B, yang di perbandingan 2 C sama D. Maka rumus perbandingannya adalah A per B sama dengan C per D, begitu. A per B sama dengan C per D. Nah, mari kita coba terapkan rumus ini pada soal yang tadi saya sebutkan. Mari kita isi yang pertama perbandingan 1 dan perbandingan 2-nya diganti dengan menggunakan yang satu jumlah pensil, yang satu harga. Nah, ini kata untuk mengganti perbandingan 1 perbandingan 2, yaitu jumlah pensil dan harga. Terus untuk jumlah pensil itu kita memiliki dua informasi. Yang pertama 4, yang kedua 7. Jadi A-nya itu 4, B-nya 7. Nah, berikutnya di sebelah kanannya adalah harga. Untuk 4 harganya itu 12.000, maka C ini saya tulis 12.000. Nah, pertanyaannya yang D. Yang D itu kita tidak tahu, maka kita tulis saja variabel D. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, sekarang kita tulis rumusnya, yaitu A per B sama dengan C per D. Maka 4/7 sama dengan 12.000 per D. Nah, sekarang bagaimana cara mencari D? Cara mencari D itu kita bisa lakukan kali silang. Yang kanan bawah dikalikan ke kiri atas, yang kiri bawah dikalikan ke kanan atas. Berarti yang D naik ke kiri jadi D dikali 4, terus yang 7 naik ke atas, 7 dikali 12.000. Nah, sekarang 7 dikali 12.000 sama dengan 84.000. Nah, dan sekarang kita memiliki 4D sama dengan 84.000. Sekarang 4-nya pindah ruas ke kanan jadi pembagian. D sama dengan 84.000 dibagi 4.
maka D sama dengan 21.000. Itu adalah hasilnya. Jadi kita mengetahui bahwa pensil itu 7 pensil berapa harganya? Harganya adalah 21.000. Itu metode yang pertama. Baik, sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua disebut dengan mencari harga satuan. Metode yang kedua kita akan menggunakan mencari harga satuan. Mencari harga satuan ini caranya adalah kita cari tahu pensil itu harga satu pensilnya berapa gitu, sehingga kita dapat mengetahui 7 pensil harganya berapa. Nah, contoh soal yang tadi 4 pensil adalah 12.000, maka satu pensilnya berapa? Kita bisa mendapatkannya dengan cara 12.000 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 3.000. Maka 3.000 ini adalah harga untuk satu pensil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 7 pensil berapa? 3.000 dikali 7 sama dengan 21.000. Begitu. Jadi saya memberikan dua cara. Cara yang pertama adalah cara perbandingan yang menggunakan rumus A per B sama dengan C per D. Dan yang kedua adalah mencari nilai dengan menggunakan nilai satuan. Jadi mencari nilai perbandingan dengan nilai satuan yang dicari terlebih dahulu. Begitu. Seperti tadi, pensilnya dicari harga satu pensilnya berapa, baru 7 pensil dapat diketahui. Silahkan kalian bebas memilih metode apa yang kalian gunakan. Nanti saya akan memberikan latihan soal. Mau menggunakan cara yang pertama silahkan, mau menggunakan cara yang kedua silahkan. Begitu. Yang jelas ketika kalian mengerjakan harus menggunakan caranya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر